Halo, selamat pagi, kelas 8. Apa kabar? Sehat ya? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online di sini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama. Kita mengucapkan doa secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang hidup berpengharapan. Kalau kemarin hidup beriman, sekarang hidup berpengharapan. Karena pada dasarnya hidup beriman tidak bisa lepas dari pengharapan. Nah, anak-anak, sebagai bacaan Alkitab, anak-anak boleh membuka Alkitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus 4 ayat 8. Saya ulangi, 2 Korintus 4 ayat 8. Yang bunyinya, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 8. Anak-anak, kata pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berarti sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Menurut Alkitab, pengharapan selalu berhubungan dengan masa depan atau kepastian di dalam hati, suatu keyakinan yang kuat tentang masa depan dan erat hubungannya dengan janji-janji Allah. Nah, pengharapan ini pula juga menyangkut sikap orang percaya yang mengenal Allah atau cara hidup yang mengandalkan apa yang dikehendaki Allah. Karena pengharapan adalah merupakan kekuatan hidup, dan pengharapan tidak pernah lepas dari iman kepada Tuhan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ini dikatakan di dalam kitab Ibrani 6 ayat 19. Saya ulangi lagi. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, sauh sama dengan jangkar. Jadi pengharapan itulah yang membuat seseorang mampu bertahan di dalam segala penderitaan. Sekarang dasar dari pengharapan itu sendiri, ya. Dasar dari pengharapan itu sendiri adalah Allah sendiri. Dan pengharapan
berarti meletakkan dasar kepercayaan kepada janji Allah bahwa segala sesuatu pasti terjadi. Saya ulangi lagi bahwa dasar pengharapan Kristen adalah Allah sendiri, dan pengharapan berarti meletakkan dasar kepercayaan kepada janji Allah bahwa segala sesuatu pasti terjadi. Sedangkan orang Kristen atau orang beriman dapat menaruh pengharapan kepada janji Allah yang teguh. Apa artinya atau maknanya di sini? Kita dapat belajar dari seseorang, yaitu tokoh Alkitab juga, yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 26, di mana di situ dikatakan Simeon adalah seorang yang selalu setia berdoa kepada Tuhan, ya, selalu setia kepada Tuhan, selalu memegang janji-janji Allah. Maka di sini Simeon terus mempertahankan pengharapannya kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu dengan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, apakah janji tersebut dipenuhi oleh Tuhan? Karena dengan pengharapan Simeon yang sungguh-sungguh luar biasa, maka janji itu dipenuhi. Pengharapan Simeon untuk melihat Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena apa? Karena suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke Bait Suci, di mana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus pada waktu itu. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, 8 hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke Bait Suci untuk diserahkan kepada Allah pada waktu itu. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Ia berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Itu yang dikatakan oleh Simeon kepada Tuhan, di mana Simeon selalu berharap penuh akan janji-janji Allah, dan itu pun sudah terpenuhi. Nah, dari cerita ini mari kita belajar dari Simeon bahwa pengharapan itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Janganlah kita berputus asa. Berpegang teguhlah pada suatu keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah, selalu sabar, sebab pengharapan akan memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Nah, inilah anak-anak, mari di situasi yang sangat sulit ini, karena masih adanya situasi pandemi, maka kita
tetap selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan agar senantiasa situasi seperti ini cepat berakhir sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah seperti biasa lagi. Anak-anak, memang kita ada suatu kerinduan untuk bersama-sama kembali tatap muka di kelas ya. Nah, namun walaupun kita hanya bisa tatap muka lewat online, tidak akan mengurangi semangat kita dalam belajar. Tetap semangat belajar. Anak-anak, sebagai akhir pembelajaran pada saat ini, anak-anak ada tugas ya, ada 3 ini. 1, apa arti pengharapan bagi kamu? 2, apa yang kamu harapkan dari Tuhan? 3, tuliskan 1 masalah yang kamu alami dan bagaimana jalan keluarnya. Itu jawaban ditulis seperti biasa, kemudian dikirim ke nomor WA Dukris. Demikian anak-anak pembelajaran online pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Sebelumnya marilah pembelajaran ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah menyertai kami di dalam pembelajaran lewat online. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih anak-anak, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.